Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar pada mata pelajaran Matematika kelas 8 di semester 2. Nah, pada video kali ini kita hanya fokus membahas mengenai bangun ruang sisi datar limas ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan limas? Jadi, limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga, yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Nah, titik ini disebut sebagai puncak limas. Jadi, berdasarkan bentuk alasnya, limas ini memiliki berbagai macam nama, ya. Jadi, hampir sama ya dengan prisma. Kalau namanya ini ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Oke, sekarang perhatikan ini teman-teman. Di sini ada sebuah limas dengan alas berbentuk segitiga. Makanya dia dinamakan dengan limas segitiga, ya. Kemudian, perhatikan ini, ada limas segi 4. Kenapa dinamakan limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Selanjutnya, di sini ada limas segi 5. Kenapa dinamakan limas segi 5? Karena alasnya berbentuk limas segi 5. Begitu juga seterusnya. Ya, sekarang perhatikan nih. Sisi tegaknya pada limas ini berbentuk segitiga ya, nih sisi tegaknya semuanya berbentuk segitiga ya, segitiga ACT, kemudian BCT, ABC. Nah, yang limas segi 4 juga berbentuk segitiga ya sisi tegaknya, begitu juga limas segi 5 dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke jaring-jaring limas. Jaring limas ini diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk limas, sehingga seluruh permukaan limas dapat terlihat. Nah, sekarang perhatikan gambar ini teman-teman. Di sini ada limas segi 4 ya. Karena alasnya berbentuk segi 4, maka dia namanya limas segi 4. Jika rusuk-rusuk pada limas segi 4 ini kita iris, kemudian kita bentangkan ya. Jadi kalau rusuk AT, rusuk BT, rusuk CT, dan rusuk DT ini kita iris, kemudian kita bentangkan, maka akan menghasilkan sebuah jaring-jaring limas. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dinamakan sebagai jaring-jaring limas segi 4 ya. Nah, sudut T ini dinamakan dengan titik puncak limas teman-teman. Kemudian titik-titik merah ini ya, garis merah ini, garis putus-putus berwarna merah ini namanya adalah tinggi limas atau simbolnya T. Oke. Nah, ini sebagai alas limas ya. Sekarang perhatikan nih sisi tegak limas. Semuanya berbentuk segitiga ya. Namanya sisi tegak limas. Oke, sekarang kita masuk ke unsur-unsur limas ya. Perhatikan di sini ada sebuah gambar limas. Ini namanya limas apa teman-teman? Perhatikan alasnya. Alasnya berbentuk segi 4 sehingga dia namanya limas segi 4 ya. Sekarang kita menentukan sisi rusuk dan titik sudut limas ini ya. Bisa kita hitung menggunakan rumus teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya untuk mencari sisi atau bidang pada limas segi 4. Jadi rumusnya S sama dengan N plus 1. N ini didapatkan dari mana? Nah, N ini didapatkan dari banyaknya rusuk pada alas limas teman-teman ya. Karena ini karena ini limas segi 4 ya, maka banyak rusuk alasnya ada 4 ya. Kalau limas segi 6, maka banyak rusuk alasnya ada 6. Seperti itu seterusnya ya. Oke. Jadi N-nya ini kita substitusikan ya. Karena ini limas segi 4, maka N-nya 4. Jadi 4 plus 1. Sehingga didapatkan S atau sisi pada limas segi 4 itu jumlahnya ada 5. Selanjutnya, rusuk pada limas segi 4 ada berapa? Jadi rumusnya untuk mencari rusuk pada limas itu R sama dengan 2N teman-teman. N-nya ini sama seperti tadi ya. Karena ini limas segi 4, maka N-nya 4 ya. Kalau limas segi 6, maka N-nya 6. Limas segi 3, maka N-nya 3. Seperti itu ya. Mudah ya. Jadi kita substitusikan nih 4 ke sini ya. Jadi R sama dengan 2 dikali 4. Sehingga hasilnya R atau rusuk pada limas segi 4 jumlahnya ada 8. Sekarang kita cari titik sudut pada limas segi 4 ada berapa? Rumusnya N plus 1. Nah, N ini sama kayak tadi ya.
Karena ini 5 segi 4, maka N-nya 4. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga titik sudutnya pada 5 segi 4 itu ada 5. Ya, sebanyak 5. Sekarang kita buktikan, benar nggak kalau sisi atau bidang pada limas ada 5, kemudian rusuk pada 5 segi 4 ada 8, kemudian titik sudut 5 segi 4 ada 5. Ya, kita cari ya. Oke, kita cari nih sisi atau bidang pada 5 segi 4. Ya, yang pertama ada bidang ABCD, kemudian ada ABT, ada BCT, CDT, DAT. Sudah ya? Ada 4, ada 5 ya, benar? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rumusnya terbukti benar ya. Selanjutnya coba kita cari rusuk dari 5 segi 4. Benar nggak ada 8 ya? Yang pertama ada rusuk AB, BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan DT. Benar ya teman-teman, ada 8. Selanjutnya, coba kita cari titik sudut pada 5 segi 4. Ada titik sudut A, B, C, D, dan T. Benar ya? Ada 5. Jadi itu tadi rumus untuk mencari unsur-unsur dari limas, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan dan volume limas. Nah, di sini sudah dikasih ya rumus dari luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sedangkan untuk mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ya. Nah, untuk memahami rumus ini coba kita masuk ke contoh soal. Diketahui alas limas berbentuk segi dengan panjang TE sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan luas permukaan limas tersebut, ya. Jadi kita tulis dulu nih, diketahui TE sama dengan 5 cm. Kemudian AB sama dengan BC ya. Karena di sini persegi ya, maka AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Jadi kalau diketahui AB-nya itu 6 cm, maka BC-nya juga 6 cm, CD juga 6 cm, dan AD juga 6 cm. Nah, ingat rumus luas permukaan limas apa? Luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Kita cari satu persatu ya. Sekarang kita cari dulu nih luas alas dari limas tersebut ya. Lihat, di sini alas limas berbentuk persegi. Ingat, rumus luas persegi berarti sisi kali sisi ya. Di sini diketahui sisinya 6, sehingga di sini 6 kali 6. Ketemu deh luas alasnya 36 cm kubik ya. Sudah kita dapatkan luas alasnya. Sekarang kita cari jumlah luas sisi tegaknya ya. Kita lihat sisi tegaknya kan berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, pada limas segi 4 ini memiliki 4 sisi tegak ya, maka di sini kita kali 4. Oke. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. Jadi setengah dikali alasnya berapa? Alasnya BC ya ini. Jadi kalau di sini 6 berarti BC-nya juga 6. Di sini 6 kemudian dikali tingginya. Tingginya berarti TE ya. Tingginya 5 cm. Oke, tutup kurung. Kemudian dikalikan 4 ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. Jadi 6 dikali 5 itu 30 ya. Jadi setengah dikali 30 berapa? 15 ya. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian dikali 4. Hasilnya 60 cm kuadrat. Ketemu nih luas alasnya sudah ketemu. Jumlah luas sisi tegaknya juga sudah ketemu. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Jadi luas alasnya tadi diketahui nih 36. Kemudian jumlah luas sisi tegaknya kita dapat 60. Jadi tinggal 36 ditambah 60. Hasilnya 96 cm kuadrat. Jadi luas permukaan limas ini adalah 96 cm kuadrat. Mudah ya teman-teman? Jadi kalau masih bingung bisa tanya nih di kolom komentar. Selanjutnya contoh soal 2.
Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 32 cm dan 18 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Tentukan volume limas tersebut ya. Sekarang coba kita gambar ya. Alasnya berbentuk persegi panjang, sisi-sisinya 32 dan 18 cm. Jadi kita misalkan AB-nya 32 cm, kemudian BC-nya 18 cm. Tingginya diketahui tadi ya. Puncak limas tepat berada di atas pusat dan tingginya 42 cm. Jadi tingginya diketahui 42 cm. Ingat, rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas, ya. Sekarang kita cari luas alasnya, ya. Luas alasnya tadi kan diketahui nih, limas alasnya berbentuk persegi panjang, ya. Maka kalau persegi panjang, rumus luas dari persegi panjang itu panjang kali lebar, ya. Jadi panjangnya diketahui tadi 32 dan lebarnya 18, jadi 32 dikali 18. Hasilnya 576 cm ya. Nah, selanjutnya kita sudah dapat nih luas alasnya. Tinggi limasnya diketahui ya tadi di soal, tinggi limasnya 42 cm. Kita sudah dapat luas alasnya, sudah tahu tinggi limasnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi 1/3 dikali luas alasnya tadi 576 dikali tinggi limasnya 42. Tinggal kita hitung deh ya. 42 ini bisa dibagi 3 ya. Berapa hasilnya? 42 bagi 3 hasilnya 14. Sehingga tinggal kita hitung 576 dikali 14. Ketemulah volumenya 8064 cm kubik ya. Jadi seperti itu untuk penyelesaiannya. Mudah ya. Nanti kalau masih bingung bisa tanya teman-teman di kolom komentar ya. Jadi itu tadi pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.